A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, ya, guru kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi, ya, sebagai pembina ada di pengajian Zoom online Asyifa ini. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita semua tidak terlupakan karena telah mendharma baktikan, ya, sebagian dari ilmunya kepada panjenengan semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang sangat kami banggakan para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi pengajian ini salah satu di antaranya adalah menolong agamanya Allah. Dan Allah berjanji di dalam ayat yang saya baca tadi, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan Allah akan memantapkan langkah-langkah kalian. Mudah-mudahan rizki yang dianugerahkan oleh Allah kemudian didharma baktikan untuk kepentingan menolong agama Allah ini menjadi rizki-rizki yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan anugerah rizki ini lumintu, ya, tetap terus berjalan, diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang halalan thayyiban mubarakan. Amin. Kemudian yang sangat juga kami banggakan, yang mengurus, ya, pengajian Zoom online Asyifa ini. Semoga Allah menganugerahkan yang ngirim link, yang menjaga link, ya. Allah menganugerahkan sehat walafiat, diparingi selamat oleh Allah semuanya. Kemudian yang mendapat anugerah kecintaan dari Allah, dan insya Allah Allah akan menyayangi. Jadi ya, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, Muhammad, katakan, jika kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Dan kita-kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya insya Allah Allah akan mencintai kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah beberapa pekan ini saya telah menyampaikan secara berurutan, mengenai melacak, menelusuri, ya, manasik haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pagi hari ini sudah sampai bagian yang kelima. Memang, ya, karena perjalanan haji Rasulullah ini memang butuh kita telusuri, ya, hari demi hari. Dan ini rupanya sudah hari yang ke-8, insya Allah, ya. Tetapi ini Bapak Ibu yang butuh kita lacak sebelumnya, ini butuh saya jelaskan sedikit bahwa Rasulullah, ya, sudah melakukan umroh, ya, bersama para sahabatnya dan rombongannya, ya, yang mengikuti Rasulullah. Gitu. Akan tetapi Bapak Ibu, kebanyakan para sahabat itu
itu tidak membawa binatang kurban. Kalau disebut di dalam Quran itu namanya hadyu, binatang kurban. Maka ada beberapa orang saja yang membawa binatang kurban ini, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istri-istri Rasul itu rupanya juga tidak membawa binatang kurban ini. Nah, oleh karena itu, kan ngoten, yang membawa binatang kurban itu dilarang oleh Nabi Muhammad untuk bertahalul setelah umroh itu. Sedangkan yang tidak membawa binatang kurban atau hadyu, ya disuruh oleh Rasulullah untuk bertahalul. Nah, jadi maksudnya bertahalul itu adalah memotong rambut, lalu kemudian melepas baju ihramnya, kemudian sudah bisa ya seperti kembali kepada kebiasaannya Bapak Ibu. Jadi seperti kembali kepada kebiasaannya itu artinya sudah tidak ada larangan apa-apa lagi gitu, karena sudah dilepas ya ihramnya. Jadi sudah berhenti. Nah, tetapi umrohnya sudah selesai. Tetapi Nabi Muhammad ini beda. Karena Nabi Muhammad ini membawa binatang kurban atau hadiyu yang jumlahnya itu menurut ulama sejarah itu adalah 63 unta gemuk-gemuk. Oh, dan ya. Maka Rasulullah tidak melepas baju ikhramnya, masih tetap bertahan. Nah, kan ngaten. Oleh karena itu larangan-larangan yang ada 12 larangan itu ya, itu tidak boleh dilanggar. Jadi misalnya contoh, pakai harum-haruman, memotong rambut, kemudian berbuat sesuatu yang menyebabkan rambutnya itu rontok, nggak boleh. Ngaten nggih? Kemudian berburu, nggak boleh. Ya, kemudian rofas, ya, kemudian fusuk, jidal. Nah, itu kalau rofas itu apalah perbuatan atau ucapan yang menjurus kepada kepurnuan. Itu namanya rofas. Kemudian fusuk itu berbuat jahat, nggak boleh. Kemudian jidal itu bentrok ya, atau tarung, itu nggak boleh. Bapak Ibu, dan semuanya menikah nggak boleh, menikahkan juga nggak boleh. Pakai baju berjahit, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, mesti bagi bapak-bapak, sedang ibu-ibu nggak apa-apa. Tetapi untuk ibu-ibu kan tidak boleh apa menutup mukanya atau pakai cadar atau pakai selongsong apa tangan ini. Jadi menutup tangan nggak boleh. Untuk bapak-bapak tidak boleh pakai baju berjahit, ya. Kemudian tidak boleh pakai ini celana dalam. Yang kemarin sudah kita singgung ini mengenai masalah ini. Ngoten nggih. Lah Rasulullah masih tetap terus bertahan. Ya, artinya tidak melanggar larangan-larangan ini, Bapak Ibu. Begitu. Akan tetapi ketahuilah, setelah Rasulullah itu menyelesaikan ya persoalan ini, maksudnya persoalan-persoalan ini yang memang terjadi, ada dua golongan ini, Bapak Ibu. Bagi sahabat yang tidak membawa binatang kurban itu, ya berarti dia harus melepas baju ihramnya. Tetapi bagi sahabat ya termasuk Rasulullah yang membawa binatang kurban, maka Rasulullah tidak melepas baju ihramnya. Jadi masih tetap tidak boleh melanggar larangan-larangan yang tadi saya sebut tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah Rasulullah ini menyelesaikan persoalan jamaah haji ini, beliau itu beserta rombongan itu berjalan menuju ke arah timur. Nah, gitu. Jadi sudah menyelesaikan umrohnya Bapak Ibu. Lalu Rasulullah ada di akhir daripada di Marwah itu. Nah, setelah itu Rasulullah menuju ke arah timur ke suatu perkemahan Bapak Ibu. Yaitu suatu kawasan luas yang terletak antara 2 sampai 4 kilo arah timur dari Masjidil Haram. Nah ini Bapak Ibu, yang butuh kita telisik ini, butuh kita telusuri. Jadi Nabi Muhammad ini rupanya tidak jamaah di Masjidil Haram, tidak sholat di Masjidil Haram. Justru menghindar dari Masjidil Haram. Kemarin sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, pertanyaannya, loh, kok Nabi Muhammad itu tidak sholat di Masjidil Haram, padahal di Masjidil Haram itu adalah pahalanya sangat besar, kan gitu.
Satu kali sholat itu sama dengan 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Tapi kenapa Rasulullah itu kok menuju ke arah timur, lalu kemudian sudah tidak mendekat lagi ke Masjidil Haram? Itu alasannya adalah karena Nabi Muhammad itu membawa 100.000 jamaah, Bapak Ibu. Dan pada saat itu rupanya kawasan, ya, lokalnya itu tempat Nabi Muhammad itu ada di Masjidil Haram itu masih belum muat itu, memuat 100.000 orang itu. Itu yang pertama, alasannya begitu. Kemudian, ya, para ahli ilmu itu berpendapat bahwa sholat walaupun tidak di Masjidil Haram, tetapi masih ada di tanah haram, begitu. Itu berarti juga sholatnya akan mendapatkan nilai seperti halnya sholat di Masjidil Haram. Ini dua pendapat ini alasannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kawasan Rasulullah, ya, dalam menunggu hari haji ini, ya, para sahabat dan rombongan jamaah haji itu tinggal secara berpencar-pencar di beberapa perkemahan yang telah disediakan, yang posisinya terletak pada dataran tinggi Mekah, gitu. Menurut ulama sejarah, ini waktu itu dikenal dengan nama-nama. Jadi nama-nama yang dipakai untuk perkemahan Nabi Muhammad beserta para rombongan lebih kurang 100.000 jamaah itu ada nama-nama, Bapak Ibu. Kalau menurut ulama sejarah, itu namanya Abtoh, ada Batok, ada nama tempat namanya Khaif, ada namanya Bani Kinanah, ada namanya Hajiroh, ada namanya Hujun, dan ada namanya Wadi Muhasab. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Muslim. Hadis nomor 1561. Di Muslim itu ada 2911. Ini ada dasarnya, Bapak Ibu, ya, di dalam hadis Nabi. Maka Nabi Muhammad itu rupanya tidak mendekat lagi ke Ka'bah. Karena posisinya itu sekitar 2-4 kilo arah timur Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat-tempat ini pada masa Nabi banyak terdapat sumber mata air atau oas, ya, yang cukup pada saat itu sebagai sarana kebutuhan air bagi jamaah haji, khususnya rombongan Rasulullah yang membawa 100.000 jamaah ini. Tempat ini sekarang populer dengan nama Kampung Mabdah. Sekarang ini, kemudian ada namanya Kampung Jumaizah, ada namanya Kampung Hujun. Sedang posisi kemah Rasulullah sendiri waktu itu, Bapak Ibu, terletak di sebuah kampung yang bernama Hajiroh, yang masuk dalam kawasan Abtoh. Ini jadi kawasan Abtoh. Itu ada namanya Kampung Hajiroh di dalamnya itu. Beliau tinggal bersama-sama dengan rombongan jamaah haji, ya, yang jumlahnya 100.000 itu, dalam masa tunggu hari hanya haji. Ngatan Bapak Ibu, selama 4 hari, yaitu hari Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Tempat ini sekarang dikenal dengan nama Kampung Ja'fariyah. Ini panjenengan ada kan namanya Aziziyah, ada namanya Ja'fariyah, itu ya Bapak Ibu. Dan itu di situ dikenal sekarang. Ya, yaitu suatu kawasan yang paling rendah antara Mabdah dan Hujun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keadaan ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa setelah Rasulullah itu menyempurnakan tawaf dan sa'i untuk umroh, Rasulullah itu tidak ikut bertahalul. Tadi sudah saya sampaikan. Bersama-sama kebanyakan dari para sahabat yang tidak membawa hadyu. Jadi sejak dari Mikot, maksudnya sejak dari Madinah yang kemarin sudah saya sampaikan. Mikotnya dari Dzul Hulaifah itu, Bir Ali, gitu ya. Jadi kebanyakan para sahabat ini tidak membawa binatang kurban, gitu. Maka oleh karena itu yang tidak membawa binatang kurban itu harus melepas baju ikhramnya. Sedang Nabi Muhammad membawa binatang kurban, ya, berupa unta 63 ekor itu, Masya Allah. Ya. Oleh karena itu
Bapak Ibu, Rasulullah tidak melepas itu. Jadi tidak tahallul gitu loh. Kondisi Rasulullah dalam kemah sederhana itu, dalam di Ja'fariyah ini, di kawasan Makkah ini, dilaporkan oleh Asma binti Abu Bakar, ini kakaknya Siti Aisyah, dengan menunjuk tempat yang dimaksud. Seraya berkata, ini Asma binti Abu Bakar ini, kami tinggal bersama Rasulullah di kawasan ini dalam keadaan koper kami ringan. Jadi perbekalannya kopernya ringan. Kendaraan minim dan sedikit bekal. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 1796 dan Sahih Muslim nomor 1237. Ini ceritanya Asma binti Abu Bakar menceritakan ketika menunggu hari hanya haji selama 4 hari itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama masa tunggu hari hanya haji ini, beliau selalu berinteraksi secara lemah lembut dengan para jamaahnya. Seraya interaksi sarana interaksi yang paling intens dilakukan oleh Rasulullah adalah melalui sholat berjamaah. Ini diceritakan ya ulama sejarah, karena beliau tidak melakukan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jadi di perkemahan ini, masa tunggu ini loh Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu tidak sholat di Masjidil Haram. Mengingat karena lokasi Masjidil Haram waktu itu tidak muat kalau ditempati 100.000 orang ini. Tetapi melakukannya di luar kemah, yaitu di kawasan dataran tinggi Abbah tadi. Informasi ini dipahami dari laporan sahabat Ibnu Abbas, ya, Rasulullah selama masa tunggu haji ini selalu melaksanakan sholat jamaah secara qashar dan jamak. Jadi qashar dan jamak. Juga beliau memberikan contoh cara-cara sholat jamaah di padang sahara, di padang pasir, dengan memancangkan tongkat di hadapan imam, agar tidak ada orang yang lewat dengan jarak dekat di hadapan imam itu. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan contoh sholat di padang pasir itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad itu salah satu diantaranya adalah boleh sholat di mana saja. Boleh sholat di mana saja. Di bumi Allah ini. Dulu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu tidak boleh Bapak Ibu. Keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad itu bisa sholat di mana saja, asal tempatnya itu adalah suci. Ya, jadi bersih ya suci. Suci belum tentu bersih, bersih belum tentu suci. Jadi yang dimaksud ini adalah suci. Seperti itu. Jadi di mana saja monggo. Walaupun juga tidak di bumi Allah, tetapi juga di atas pesawat, itu sholat boleh. Di atas misalnya obong-obong rumah boleh. Di atas perahu boleh, di atas kapal boleh. Dulu umat-umat nabi-nabi tidak boleh. Jadi harus ada di musola atau masjidnya. Begitu keistimewaan salah satu di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bumi Allah ini, debunya itu suci. Dan itu bisa dipakai untuk tayamum. Ya, untuk mensucikan hadas besar, juga untuk mensucikan hadas kecil. Itu debu Bapak Ibu. Inilah keistimewaannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, informasi ini dipahami dari laporan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah selama masa tunggu haji ini selalu melaksanakan sholat jamaah secara qashar dan jamak. Juga beliau memberikan contoh itu tadi. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saat-saat sebelum ada pengumuman keberangkatan Nabi dengan para jamaah, ini saat-saat sebelum, ini diriwayatkan ya Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebelum ada pengumuman keberangkatan Nabi mau melaksanakan ibadah haji beserta para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, ini ada kisah Bapak Ibu. Diutuslah sahabat Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad menuju ke negara Yaman. Ini dikisahkan ya.
saya ulang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saat sebelum ada pengumuman keberangkatan Nabi beserta para jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, ngoten nggih. Ali bin Abi Thalib ini diutus oleh Rasulullah untuk menyelesaikan umat di negara Yaman. Ya, untuk menunaikan tugas ini, keumatan Bapak Ibu. Lalu Ali bin Abi Thalib ini berangkat dari Madinah. Ketika Rasulullah dan rombongan beliau itu sudah sampai di Mekah, ketika Rasulullah dan rombongan beliau jamaah haji ini loh, sudah sampai di Mekah, maksudnya Ali, posisinya masih berada di Yaman. Kemudian mendapatkan informasi bahwa Rasulullah itu bersama rombongan jamaah haji itu telah berangkat menuju Mekah. Yang kemarin sudah kita ceritakan, cuma kisah ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib itu bersama rombongannya langsung bergegas menuju Mekah Bapak Ibu, untuk ikut bergabung bersama-sama dengan Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi dari Yaman ya langsung menuju ke Mekah. Jadi sudah tidak melalui Madinah lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sahabat Ali sudah tiba di Mekah, Rasulullah dan rombongan sudah menyelesaikan tawaf dan sa'i dalam umrah. Dan sebagian besar dari mereka sudah bertahalul karena tidak membawa binatang kurban, ya para sahabat itu. Kemudian saat itu pula Rasulullah posisinya masih singgah dalam sebuah perkemahan. Nah tadi Bapak Ibu, singgah di sebuah perkemahan bernama Hajirah di kawasan Abtoh. Tadi sudah saya sampaikan. Saat sahabat Ali datang, ia tidak langsung menemui Nabi, tapi menemui istrinya terlebih dahulu. Ali mendapati Fatimah istrinya, ini Fatimah ini putri Rasulullah, ya, termasuk rombongan jamaah yang sudah bertahalul Bapak Ibu, atau melepas ikhram karena tidak membawa binatang kurban ini. Fatimah Az-Zahra ini, istrinya Ali. Terbukti sahabat Ali Bapak Ibu melihat istrinya itu telah menyisir rambutnya. Lalu kemudian Fatimah sudah bercelak dan memakai parfum. Perilaku Fatimah ini tidak menyenangkan hati Ali Bapak Ibu. Karena itu Ali bertanya kepada istrinya itu, siapa yang menyuruh panjenengan melakukan semua ini? Istriku Fatimah, siapa yang menyuruh panjenengan itu untuk melakukan semua ini? Kata Bapak Ibu. Kemudian Fatimah langsung menjawab, ayahku. Yang menyuruh aku itu ayahku. Oleh karena itu melihat kenyataan ini, Ali bergegas Bapak Ibu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ia melaporkan misi dan tugasnya dari Yaman. Ia bertanya kepada Rasulullah tentang Fatimah istrinya yang sudah melepas pakaian ihramnya itu. Maka pertanyaan Ali ini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dirinya lah yang menyuruh Fatimah putrinya melepas pakaian ihramnya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ali, wahai Ali, apakah Anda membawa binatang kurban? Ali menjawab, saya membawa binatang kurban wahai Rasulullah. Dan saya juga telah berniat seperti niat panjenengan. Maksudnya seperti Nabi Muhammad. Jadi Ali ini bawa binatang kurban Bapak Ibu. Nanti akan kita jelaskan ini ya. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu jangan engkau ikut bertahalul, maka tetaplah engkau dalam ikhram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Bapak Ibu, menurut sahabat Jabir bin Abdullah, jumlah binatang kurban hadyu yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Rasulullah dari Madinah itu sebanyak 100 ekor unta yang gemuk-gemuk. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Dengan rincian, hadyu Rasulullah 63 ekor, sedangkan hadyu Ali 37 ekor. Masya Allah. Bapak Ibu, kemudian diceritakan lagi oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari
yang saat itu juga menjadi rombongan sahabat Ali bin Abi Thalib itu. Bersama-sama berangkat haji dari Yaman, Bapak Ibu. Itulah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari menceritakan pengalaman. Nah, ketika menemui Rasulullah di kawasan perkemahan Abtoh, ya, dengan mengatakan, ini Abu Musa ngomong, ya, aku menemui Rasulullah setelah beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk memimpin rakyatku di Yaman. Ketika itu Rasulullah sudah berada di kawasan perkemahan Abtoh, ya, dalam rangka menunggu hari hanya haji. Saat itu langsung Rasulullah itu bertanya kepadaku, katanya Hasim Abu Musa al-Asy'ari. Nah, pertanyaan Rasulullah, bagaimana engkau berniat haji? Wahai Abu Musa, aku berniat seperti niat panjenengan. Ya, katanya Abu Musa begitu, Bapak Ibu. Apakah kalian membawa binatang korban? Tanya beliau lagi. Ternyata Bapak Ibu, Abu Musa al-Asy'ari itu tidak membawa binatang korban. Oleh karena mendengar jawabanku ini, langsung Rasulullah memerintahkan aku melepaskan ihram. Kemudian aku menemui istriku yang berada dalam rombonganku. Kemudian ia menyisir rambutku, ya, atau mencuci rambut kepalaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 1559. Bapak Ibu, dari landasan dua riwayat hadis ini di atas ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah berada di kawasan perkemahan di Abtoh dalam rangka menunggu hari hanya haji, beliau itu selalu mengajarkan manasik secara konsisten, ya, sesuai dengan syariat yang beliau terima dari Allah, yang tampaknya bertentangan dengan tradisi manasik haji masa jahiliyah. Pola pengajian Rasul di kawasan Abtoh ini diperkirakan berlangsung secara terus-menerus selama 4 hari tadi, Bapak Ibu, melalui jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh sahabat-sahabat Nabi tersebut. Dalam kesibukan memberikan nasihat dan mengarahkan pada jamaah haji, beliau, Rasulullah maksudnya, menyempatkan diri untuk menginspeksi sidak, Bapak Ibu, kepada para jamaah yang menghadapi beberapa kesulitan. Oh, Masya Allah. Ngerti nggih? Namanya karom, Ibu Bapak ya. Di antaranya ada salah seorang jamaah yang sakit, Bapak Ibu, pada waktu itu. Nah, ini diceritakan, ya. Saat masa tunggu itulah Rasulullah menjenguk sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Yang saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini sedang mengalami sakit, Bapak Ibu, yang cukup parah. Menurut perhitungan medis saat itu, tipis harapan Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan bertahan hidup. Masya Allah. Namun Bapak Ibu, Sa'ad merasa bahagia ketika Rasulullah itu berkenan menjenguknya, ya, ada di perkemahannya. Ketika Sa'ad melihat Nabi, air matanya meleleh, Bapak Ibu, menangis. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menenangkan seraya bertanya, wahai Sa'ad, apa yang menyebabkan engkau menangis? Sa'ad menjawab, aku khawatir ya Rasulullah, aku khawatir meninggal di bumi yang kau tinggalkan. Masya Allah. Seperti meninggalnya Sa'ad bin Khawlah, saudaraku. Rasulullah menjawab, insya Allah tidak, wahai Sa'ad. Kemudian Sa'ad berkata lagi, wahai Bapak Ibu, ya Rasulullah, sakit yang aku derita ini rupanya cukup parah. Seperti apa yang panjenengan saksikan sendiri. Masya Allah. Namun saya mempunyai harta yang cukup banyak ya Rasulullah. Sedang saya hanya mempunyai ahli waris seorang anak perempuan. Ya Rasulullah, apakah boleh seluruh hartaku ini saya sedekahkan? Rasulullah langsung menjawab, Bapak Ibu, tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad menjawab, tidak boleh Sa'ad. Lalu bagaimana ya Rasulullah jika 2/3-nya saja? Tanya Sa'ad lagi. Juga tidak boleh, jawab Nabi. Jika separuhnya bagaimana ya Rasul? Tanya Sa'ad. Juga tidak boleh, jawab Nabi. Jika 1/3-nya bagaimana ya Rasulullah? Ya, ini Sa'ad bertanya lagi Bapak Ibu. Nabi diam sejenak. Lalu Nabi menjawab, jika 1/3 boleh,
jawab Nabi. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, sepertiga itu banyak wahai Sa'ad. Engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau membiarkan mereka, anak keturunanmu, dalam keadaan miskin. Jadi Bapak Ibu, penjelasan ini, ya, kita mensodakokan harta itu tidak lebih baik apabila kita ini meninggalkan anak keturunan dalam keadaan miskin, Bapak Ibu. Sehingga mereka menggantungkan hidup pada orang lain. Sungguh, nafkah yang engkau keluarkan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu pasti diberi pahala. Termasuk sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan pertanyaannya, Bapak Ibu. Wahai Rasulullah, apakah aku akan meninggalkan setelah sahabat-sahabatku? Apakah aku akan meninggal setelah sahabat-sahabatku? Nabi menjawab, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu, wahai Sa'ad. Dan jika engkau diberi umur panjang dan diberi kekuatan untuk beramal soleh, pasti derajat dan kewibawaanmu akan bertambah, kata Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat-saat inilah Rasulullah mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu, wahai Sa'ad, sehingga banyak orang yang memanfaatkan kehidupanmu. Itu banyak juga orang lain yang tidak suka tapi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Nabi, wahai Rasulullah, perkenankan permohonanku kepadamu. Doakan aku ini, semoga Allah menyembuhkan sakitku ini. Maka Nabi berkenan meletakkan tangan beliau, Bapak Ibu, pada arah muka Sa'ad. Kemudian beliau mengusap wajah, dada, dan perut Sa'ad. Seraya berdoa, ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Ini berulang. Ya Allah, sembuhkan Sa'ad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kemudian doa Rasulullah, sempurnakan hajinya saat ini. Aku menemukan rasa dingin di tangan Nabi. Itu Sa'ad menjawab begitu. Aku menemukan rasa dingin di tangan Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rupanya doa Nabi ini dikabulkan Allah, Bapak Ibu. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat anugerah kesembuhan dari Allah. Dan ia dapat melaksanakan manasik haji secara sempurna. Bahkan ia diberi umur panjang, Bapak Ibu. Sebab ia wafat 50 tahun setelah sembuh dari sakitnya itu. Sedang Nabi sendiri wafat 3 bulan setelah menunaikan haji wada ini. Masya Allah. Justru saat itu umurnya 50 tahun lagi. Tetapi 3 bulan lagi Rasulullah wafat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kesempatan masa tunggu haji ini menjadi ajang silaturahim antara para sahabat yang sempat terpisah sejak terjadi konflik antara Mekah dan Madinah. Kurang lebih selama 8 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada hari Kamis, nah, ini pada hari Kamis, tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, tahun 10 Hijrah ini bertepatan pada tanggal 7 Maret 632 Masehi. Dalam beberapa literatur disebut bahwa waktu duha. Jadi waktunya waktu duha. Tanggal 8 hari Kamis. 10 Hijrah. Keadaan Rasulullah masih tetap berpakaian ihram. Karena tidak ikut bertahlul bersama rombongan jamaah haji. Jadi berangkat dari perkemahan At-Toh, ini berangkat dari perkemahannya menuju Mina. Oh ya, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan, setelah Rasulullah itu ada di perkemahan ya, selama beberapa hari Bapak Ibu, lalu Rasulullah ini berangkat menuju Mina pada tanggal 8 itu. Dan inilah yang terkenal dengan nama Tarwiyah. Jadi Rasulullah menuju Mina. Maka para sahabat yang sudah bertahalul dalam umroh, yang kemarin itu Bapak Ibu, yang sudah saya ceritakan pada hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah itu loh.
ya, yang sudah umroh kan, maksudnya sudah selesai umroh, kemudian terus melepas baju umrohnya itu, maka Bapak Ibu, yang sudah kita bahas pada pekan lalu itu, maka para sahabat harus berikhram lagi. Jadi para sahabat ikhram lagi Bapak Ibu. Sekaligus harus menjauhi 12 larangan itu. Yang dilarang bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ikhram. Untuk masuk dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan mengambil mikot dari tempat mereka masing-masing. Yang sebagian besar sahabat Nabi ini tinggal berpencar-pencar di kawasan Abtoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi masa tunggu hari H itu loh Bapak Ibu yang tadi sudah saya ceritakan. Sepanjang perjalanan dari perkemahan Abtoh menuju Mina ini, Rasulullah menunggang unta betina beliau yang bernama Al-Qaswa dengan mengumandangkan talbiyah. Oh, ngoten. Teks talbiyah yang dikumandangkan oleh Rasulullah rupanya juga tidak berbeda dengan teks ya talbiyah yang dikumandangkan ketika beliau berniat haji. Ya gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah keberangkatan Nabi dari perkemahan menuju Mina. Lalu Nabi Muhammad singgah ada di Mina pada tanggal 8 malam itu. Ya, bertepatan pada hari Ahad. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, beliau bersama rombongan tetap berada di Mina dengan melaksanakan sholat duhur, maghrib, isya, dan subuh dengan qashar. Tapi tidak dijamak. Jadi dikosor tapi tidak dijamak Bapak Ibu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1081. Kemudian juga disebut di dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 1911. Bapak Ibu, model sholat Rasulullah ketika melakukan ikhram haji di Mina ini, pada hari Tarwiyah ini, diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, juga diteruskan oleh Khalifah Umar, dan pada awal kekhalifahan Utsman. Tetapi Khalifah Utsman ketika memimpin sholat di Mina pada hari Tarwiyah, ya, pada tahun berikutnya, rupanya melaksanakan secara sempurna, maksudnya itmam, jadi tidak dikosor. Hadis riwayat Bukhari ya, dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pun ya, bagaimana kisah selanjutnya? Jadi bertepatan pada hari Jumat. Jadi Rasulullah setelah hari Kamis, ya, bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijrah, ya, bertepatan dengan tanggal 8 Maret 632 Masehi. Hari ini dikenal dengan hari Arafah. Pada waktu duha, saat ini sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi. Rasulullah dengan menunggang unta betinanya yang bernama Al-Qaswa sambil membonceng Usama bin Zaid beserta rombongan bertolak dari Mina dengan memilih jalan yang saat itu populer dengan nama Dab. Ya, hadis riwayat Muslim. Yaitu jalan yang paling dekat melalui Musdalifah menuju Arafah. Bapak Ibu, sepanjang perjalanan Rasulullah dan rombongan tetap mengumandangkan talbiyah. Tetapi ada juga di antara para sahabat yang mengumandangkan tahlil dan tahmid. Nah, jadi tahlil dan tahmid ya Pak Ibu ya. Ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan begitu. Ya, pada waktu rombongan ini berangkat dari Mina menuju Padang Arafah. Oh, ngoten Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nah, ulama sejarah juga menyampaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu di Arafah sudah berdiri kemah-kemah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dan rombongan langsung menuju kemah
yang telah disiapkan di suatu dataran yang agak tinggi bernama Namiroh. Jadi Rasulullah itu wukuf di Padang Arafah, itu ada pada dataran yang agak tinggi namanya Namiroh. Bapak Ibu, hadis riwayat Muslim. Letak Namiroh, tempat kemah Rasulullah, ini berada sebelah barat Masjid Namirah yang sekarang ini. Ini panjenengan kalau sudah ada di Padang Arafah akan bertemu dengan masjid namanya Namirah ini Bapak Ibu. Masjid ini pada tahun 10 Hijrah populer dengan Wadi Urnah. Nah, jadi Namiro ini populernya adalah lembah Urnah. Tempat Rasulullah menyampaikan khutbah Arafah. Beliau sholat duhur dan asar di kawasan Wadi Urnah ini. Masjid yang saat ini populer dengan Masjid Namiro ini dibangun pada awal Khalifah Abbasiyah sekitar pertengahan abad 11 Hijrah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperluas masjid ini Bapak Ibu, Masjid Namirah ya, sehingga bisa menampung 350.000 jamaah dengan luas 4.500 meter persegi. Orang-orang Quraisy pada waktu itu berharap Nabi akan berhenti sekaligus wukuf di Musdalifah ini. Bapak Ibu, itu orang-orang pada tradisi hajinya jahiliyah, itu rupanya wukufnya itu di Musdalifah Bapak Ibu. Kemudian orang-orang Quraisy pada waktu itu berharap Nabi akan berhenti sekaligus wukuf di Musdalifah. Seperti kebiasaan ibadah haji mereka ya pada waktu masa jahiliyah itu. Karena secara sosial Nabi masuk golongan keturunan terhormat. Sedang kabilah Arab non-Quraisy terus melewati Musdalifah dan wukuf di Arafah. Nabi tidak mengikuti tradisi Quraisy ini. Karena Allah melalui wahyunya telah memerintahkan beliau untuk berwukuf di tempat mayoritas manusia berwukuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu Padang Arafah. Bapak Ibu, kisah ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Nuwun sewu, Pak Jandi. Pak Ustaz. Jandi. Ini saya ingin membacakan Pak Ji. Surat Al-Baqarah Pak, ayat 199. Iya Pak Ustaz. Al-Baqarah 199. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Inna Allah ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jandi. Iya, Pak. Bapak Ibu, Arafah, ini ya, itu suatu tempat yang berjarak sekitar 14 mil, Bapak Ibu, atau sekitar 22 kilo, ya, dari arah timur kota Mekah. Bapak Ibu, luas Padang Arafah ini sekitar 10,4 ya meter persegi. Maksudnya 10 juta Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, jika dihitung rata-rata setiap 1 meter persegi itu diisi 1 orang, maka Arafah akan mampu menampung jamaah haji itu sekitar 8 sampai 10 juta orang. Masya Allah. Ngoten nggih. Ketika matahari condong ke arah barat selepas duhur, yang populer dengan istilah ba'da zawal, beliau menaiki untanya yang bernama Qaswa. Jadi Rasulullah itu naik unta justru. Kemudian bergerak menuju bagian dalam garis Arafah, tepatnya di lembah curam Al-Urnah. Ya, Bapak Ibu, sekitar 1.500 meter sebelah timur Jabal Rohmah.
Yang menarik adalah Rasulullah tetap tidak turun dari onta yang menjadi kendaraan beliau selama haji wada ini. Dalam perjalanan menuju Wadi Urnah, Rasulullah dilapori ada seorang jamaah haji yang jatuh dari ontanya. Masya Allah. Jatuh dari ontanya, lehernya patah dan langsung meninggal di tempat kejadian. Lalu Rasulullah bersabda, mandikan jenazah itu dengan air yang dicampur dengan daun sidir. Kemudian kafanilah ia dengan kedua lembar kain ikhramnya, sedang kepalanya jangan ditutup. Karena Allah sungguh akan membangkitkan jenazah orang ini kelak pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 1265. Bapak Ibu, kalau ada kasus orang yang meninggal dalam keadaan ikhram, maka Rasulullah menyuruh untuk memandikan. Setelah dimandikan, lalu dikafani. Itu dengan kedua lembar kain ikhramnya itu saja. Sedang kepalanya tidak boleh ditutup, Bapak Ibu. Ngatain, menurut hadis sahih riwayat Bukhari ini. Setelah memberi petunjuk cara-cara merawat jenazah yang wafat ketika sedang berikhram, Rasulullah terus berada di untanya. Dari atas kendaraan inilah beliau menyampaikan pidato, Bapak Ibu, yaitu ada di lembah Urnah ini. Ya, menyampaikan pidato yang sangat populer dalam sejarah. Hampir semua kitab dan buku yang membahas tentang aspek-aspek ajaran Islam pasti mengutip begitu sebagai pidato. Jadi sebagian pidato maksudnya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ketika wukuf di Padang Arafah ini. Hal ini dapat terjadi, Bapak Ibu, karena substansi pidato Rasulullah ini terkait dengan ajaran Islam yang paling fundamental. Para fuqaha menganggap pidato Rasul ini berfungsi sebagai tujuan hukum Islam. Meskipun maqasidus syariah. Pahami Bapak Ibu, bahwa pada masa awal abad ke-7 Masehi belum ada teknologi pengeras suara. Jadi pada saat itu Rasulullah itu di atas untanya lalu kemudian berkhutbah. Ya. Jadi tidak ada pengeras suaranya, juga tidak ada perekam suara. Agar khutbah penting itu dapat didengar oleh puluhan atau ratusan ribu jamaah. Masya Allah. Maka diatur dengan teknik pengeras suara manual. Jadi pada saat itu, suatu manual ini. Jadi suara manual ini berfungsi sebagai corong yang populer dengan mubalek. Nah, jadi mubalek, Bapak Ibu. Sedang sang mubalek pada haji wada ini adalah ada seorang yang bernama Robi'ah bin Umayyah radhiyallahu anhu yang populer dengan suaranya yang sangat keras dan menggelegar. Masya Allah. Ngeten nggih? Teks pidato Rasulullah di Arafah ini diriwayatkan oleh hampir semua kodifikator ulama. Ini macet itu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi, teks pidato Rasulullah di Arafah ini diriwayatkan oleh hampir semua kodifikator ulama-ulama hadis, tetapi tidak ada yang meriwayatkan pidato itu secara lengkap. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita ini itu berusaha merekomendasi, maksudnya menginstruksi pidato itu dengan cara menggabungkan dari berbagai riwayat, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa saya sampaikan ada di pertemuan ini. Karena cukup panjang teksnya, ya. Yang jelas menurut sejarah ulama-ulama hadis itu semuanya rupanya banyak yang meriwayatkan pidato atau khutbah Nabi Muhammad pada waktu di lembah Urnah ini. Masya Allah. Tetapi ulama-ulama hadis itu rupanya tidak ada yang lengkap itu untuk mengambil daripada teks khutbah Rasul pada saat ada di Padang Arafah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khutbah itu hanya satu khutbah. Jadi khutbahnya cuma satu khutbah, tidak seperti khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah itu kan 2 kali, ya. Tapi ketika Nabi Muhammad ini khutbah ada di Padang Arafah itu cuma khutbah pertama saja. Jadi bukan 2 khutbah seperti khutbah Jum'ah itu.
Walaupun waktu beliau berwukuf itu bertepatan dengan hari Jumat, karena memang Rasulullah dan para sahabat, ya, rombongan jamaah haji ini, itu tidak melaksanakan sholat Jumat, Bapak Ibu. Amatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat Jumat bersama rombongan. Setelah Rasulullah menyelesaikan khutbahnya, beliau memerintahkan sahabat Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan adzan. Kemudian qomat. Sehabis itu beliau turun dari untanya untuk melaksanakan sholat duhur secara qashar. Saya ulang, Nabi Muhammad tidak mendirikan sholat Jum'ah. Tapi Nabi Muhammad mendirikan sholat duhur secara qashar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi bagi orang-orang yang bepergian, itu tidak wajib sholat Jum'ah. Menurut ulama-ulama fikih, jika ada di antara orang yang safar itu melaksanakan Jumatan, itu sah Jumatannya, ya, sah sholat Jumatannya, juga sudah tidak lagi sholat duhur. Akan tetapi memang menurut sejarah ini, rupanya Nabi Muhammad itu tidak sholat Jum'ah. Bahkan Rasulullah sholat duhur secara qashar, jamak takdim dengan waktunya asar. Masya Allah. Dan dilakukan Bapak Ibu secara berjamaah. Jadi jamaahnya Nabi Muhammad itu tidak sholat Jum'ah pada waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan sholat, Rasulullah menaiki untanya lagi dan berjalan hingga berhenti di lereng sebuah gunung. Lereng inilah dikenal dengan nama Jabal Rahmah yang saat itu populer dengan nama Jabal Ilal. Di dekat batu-batu besar, ya. Kemudian beliau menginformasikan kepada jamaah haji untuk bergerak ke lembah Urna ini menuju ke tempat lain yang maksudnya dari lembah Urna ini menuju ke tempat lain yang masih masuk bagian dalam garis Arafah. Wukuf tidak harus dilaksanakan di sekeliling tempat Rasulullah melaksanakan wukuf, karena seluruh kawasan Arafah itu adalah tempat wukuf. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa para sahabat yang ikut melaksanakan haji bersama Rasulullah ingin secara tekstual melaksanakan manasik seperti yang dicontohkan Rasulullah pelaksanaan ini. Tidak berlebihan. Karena sebelumnya Nabi menyatakan, laksanakan manasik hajimu dengan cara meniru aku melaksanakan manasik haji. Itu Rasulullah, khudu'ani manasikakum. Hal ini disampaikan oleh Nabi, ya, karena beliau khawatir para sahabat menganggap bahwa manasik yang dilakukan Nabi termasuk wukuf di Padang Arafah ini salah, gitu. Karena mereka rupanya sudah terpapar dengan pelaksanaan haji pada waktu masa jahiliyah, Bapak Ibu, yang wukufnya tidak ada di tengah-tengah padang, tetapi di Musdalifah tadi. Hal inilah yang mendorong Nabi meluruskan pemahaman sebagian sahabat itu dengan sabdanya, aku berwukuf di sini, tetapi seluruh kawasan Arafah adalah sah untuk dijadikan tempat wukuf. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam posisi berada di kendaraan untanya itu, Rasulullah menghadap kiblat seraya memulai berdoa dengan khusyuk dan khidmat. Ketika Rasulullah tenggelam dalam kehidupan, dalam kekhidmatan doa itulah, Allah menurunkan ayat, Bapak Ibu. Allah menurunkan ayat dalam sejarah merupakan ayat yang paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Jandi? Pak, ini Pak Ustaz. Pak, monggo buka, Pak. Ini termasuk ayat yang paling akhir diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Maidah, Pak Ji. Surat yang kelima, ayat yang ketiga. Masya Allah. Ini dalam sejarah termasuk ayat yang paling akhir diturunkan. Ini mayoritas para ahli ilmu Al-Quran. Bapak Ibu, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agak panjang sedikit. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Leres Ustaz ya? 5. Leres. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Ya, saya teruskan sedikit. Bapak Ibu, setelah ayat ini turun, Rasulullah terus bertadarruk, menundukkan diri untuk berdoa, berzikir. Tidak lama setelah itu, beliau menyampaikan wahyu yang baru turun itu, Bapak Ibu, kepada para jamaah haji yang sedang berwukuf itu. Para sahabat menanggapi wahyu yang turun di Arafah ini dengan penuh sukacita. Ini para sahabat, nih, dan kegembiraan yang mendalam karena mereka merasa mendapatkan anugerah kesempurnaan agama, keridaan Allah yang merupakan puncak kenikmatan yang sudah lama mereka idam-idamkan. Bapak Ibu, dari sekitar 100.000 rombongan jamaah haji itu, kiranya tidak ada yang merasa sedih. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq sedih, Umar bin Khattab sedih. Hanya mereka, Bapak Ibu, berdua di antara para sahabat Nabi yang menangis terseduh-seduh setelah mendengar ayat Al-Quran diturunkan ini, Bapak Ibu. Mereka punya pemahaman dan pengertian yang berbeda dalam menanggapi bunyi ayat di atas ini, Masya Allah. Menurut Abu Bakar, ayat ini yang turun di Arafah ini secara implisit memberikan informasi kepada kaum muslim bahwa Rasulullah yang menjadi panutan dan secara tabah membela kepentingan umatnya dan selalu memberi arahan dan petunjuk ke jalan yang baik ini. Ya, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar dan Umar ini memahami dengan cara menangis terseduh-seduh. Karena itu Rasulullah menghampirinya secara bertanya, itu seraya bertanya begitu. Apa yang membuat kalian menangis, wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Rasulullah? Kami merasa mendapatkan tambahan ajaran agama ini. Tentu membahagiakan, ya Rasul. Tetapi ketika ajaran agama ini sudah sempurna, maka setelah kesempurnaan itu, pasti akan ada kekurangannya. Masya Allah. Oleh karena itulah, inilah pemahaman saya, ya Rasulullah, yang membuat saya ini menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beragama Islam ini, Masya Allah, kita bersyukur ya, bahwa ayat ini diturunkan kepada kita, bahwa ayat ini memberitahukan bahwa agama yang benar, agama yang mendapat restu dari Allah hanya satu, yakni Islam. Dan dari ayat inilah Bapak Ibu, nah itu menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan umatnya. Dan ini adalah Bapak Ibu sudah tidak bertemu lagi dengan Rasulullah pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, mari kita teruskan lagi
kira-kira mungkin satu bagian lagi untuk memberitahukan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad setelah wukuf di Padang Arafah ini menuju kemana Rasulullah? Ya, apakah langsung tawaf atau tawaf ifadah, atau justru Nabi Muhammad menuju ke Mina untuk balang jumroh atau jamarot, atau tahalul yang pertama. Mari kita saksikan lagi pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita pengetahuan yang luas lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya serahkan kepada Pak Haji Alwi. Monggo.